It made me stronger. No! Hai, balik lagi bersama Restar Film. Kali ini Mimin akan membahas salah satu film yang sempat terlaris di tahun 2016, geng. Dan film ini berjudul Kubo and the Two String, sebuah cerita fantasi yang akan mengangkat mitologi dari Jepang. Cerita ini ditulis oleh Mark Hamill and Chris Butler dan disutradarai oleh Travis Knight. Film ini diproduksi memakai teknologi yang dikenal sebagai inovatif 3D stop motion and CG hybrid technique. Tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke alur ceritanya, guys. Dan jangan lupa untuk selalu mensupport channel ini ya, guys. Kisah ini berawal dari seorang perempuan yang menaiki perahu kecil di tengah lautan. Ternyata perempuan ini membawa seorang bayi laki-laki yang digendong di punggungnya dengan memakai kain bergambar kumbang. Di tengah lautan yang gelap dan badai, perempuan ini dihadapkan dengan musibah ombak yang besar. Dan sontak perempuan ini langsung menggesekkan gitar yang dibawanya. Seketika kekuatan magic keluar dari gitar tersebut dan ombak pun tiba-tiba terbelah. Tak berselang lama, ombak yang kedua datang mengempas wanita tersebut bersama bayinya. Parahnya lagi, kepala perempuan ini menghantam batu. Sesampai di pinggir pantai, wanita tersebut tersadar karena mendengar tangisan dari sang bayi. Dan disinilah awal cerita Kubo dimulai. Kubo adalah seorang anak yang memiliki mata satu. Dan Kubo tinggal bersama ibunya di dalam gua yang terletak di atas bukit berbatu. Dan Kubo lah yang merawat ibunya seorang diri. Anehnya, ibu Kubo jarang berbicara dan hanya termenung. Keesokan paginya, Kubo turun ke desa untuk mencari uang untuk kebutuhan hidup Kubo dan ibunya, dengan cara bercerita di tengah pasar kepada penduduk kampung setempat. Uniknya, cerita Kubo ini memakai ilustrasi origami yang bisa melipat sendiri dan berbentuk apa saja sesuai keinginan Kubo. Keajaiban ini ternyata berasal dari gitar ajaib yang dimainkan Kubo. In search of a magical suit of armor. Cerita origami Kubo adalah tentang pahlawan Hanzo yang melawan monster ciptaan Raja Bulan. Cerita ini berasal dari ibunya Kubo. Sayangnya, cerita dari ibunya Kubo tidak pernah sampai selesai. Teringat akan pesan ibunya agar Kubo harus kembali ke gua sebelum matahari terbenam. Pada malam hari, entah kenapa ibunya Kubo lantang berbicara dan menceritakan lagi kisah tentang Hanzo dan Raja Bulan. Pada tengah malam, Kubo terbangun dari tidurnya dan melihat ibunya sedang bermimpi. Anehnya, dari mimpi ibunya semua kertas origami berterbangan. Wake up, you're dreaming. Suatu ketika di pasar, Kubo dipanggil oleh seorang nenek dan memberitahu Kubo tentang acara festival lampion sebagai ritual berkomunikasi dengan orang-orang yang telah mati. Mendengar hal itu, Kubo teringat akan ayahnya. Kubo pun bergegas untuk ke hutan ziarah dan membuat lampion dengan kertas origami milik dia sendiri. Dan berdoa seolah dirinya berkomunikasi dengan ayahnya. Tak kunjung jawaban dari sang ayah, Kubo pun kecewa dan membuang lampion tersebut. Lupa dengan pesan ibunya, Kubo pun berada di hutan hingga matahari terbenam. Di keheningan malam, terdengar suara sayup yang memanggil nama Kubo. Face to face, Father admires it so. Dan tiba-tiba muncullah sesosok dua orang wanita yang mengaku saudari dari ibunya Kubo dan ingin mengambil mata Kubo.
Di ujung jalan desa, Kubo pun terjatuh. Pada saat itu juga, ibu Kubo pun muncul untuk menolong Kubo. Saat terbang dengan jubah kumbang, Kubo menyentuh sehelai rambut ibunya, dan Kubo pun langsung pingsan. Ketika Kubo membuka mata, ternyata Kubo bersama seekor kera putih yang bisa bicara, dan mereka berada di tengah hamparan salju. Kera tersebut menjelaskan bahwa ibunya telah mati. Kera itu pun memperingatkan agar Kubo terus berjalan untuk mencari 3 buah benda sakti. Sesampai di sebuah peristirahatan, Kubo pun bertanya pada kera, bagaimana kera tersebut bisa bersama Kubo. Kera pun memberitahu Kubo bahwa ibunya menggunakan sihir terakhirnya untuk menghidupkan jimat kera yang diberikan ibunya kepada Kubo, dan memberitahu Kubo agar bisa menemukan 3 benda sakti untuk mengalahkan kedua bibinya dan Raja Bulan. Kubo, you... Saat pagi tiba, kera pun membangunkan Kubo dan memberitahu Kubo dia mengigau. Dari igauannya tersebut, terciptalah Little Hanjo dari kertas origami. Dan Little Hanjo ini membantu mereka untuk menemukan 3 pusaka sakti. Saat di perjalanan untuk mencari 3 pusaka sakti, tiba-tiba Kubo pun diculik oleh manusia kumbang. Something terrible could come out of nowhere and... Mengetahui hal itu, sontak kera pun mengejar si kumbang. Tapi anehnya di sini kumbang dan Kubo malah akrab satu sama lain. Kumbang tersebut pun bertekad membantu Kubo karena melihat Kubo memakai kain merah yang diingatkannya adalah bendera dari pasukan kumbang. Perjalanan berlanjut, mereka pun berjalan bertiga untuk mencari ketiga pusaka sakti. Dan sampailah mereka di Gua Tengkorak. Pusaka sakti pertama adalah sebuah pedang yang berada di atas kepala monster tengkorak. Dengan upaya yang sangat keras, mereka bertiga pun berhasil mengambilnya. You can fly? Apparently, yes. Perjalanan berlanjut sampailah mereka di pinggir pantai. Cari pusaka selanjutnya, pusaka sakti kedua adalah baju jirah yang harus diambil dari dasar lautan. Kubo, kera dan kumbang pun berlayar dengan perahu yang terbuat dari ranting dan dedaunan yang dirangkai secara ajaib ketika Kubo memainkan gitarnya. Di tengah perjalanan, malam pun tiba dan kedua bibi dari Kubo berpencar untuk mencari Kubo. Ketika Kubo mengambil baju jirah ke dalam laut, tiba-tiba datanglah bibi Kubo dan berhadapan langsung dengan kera putih. Mereka pun bertempur dengan hebatnya. me no honor. It made me stronger. Serangan demi serangan, tiba-tiba satu bibi Kubo berhasil dibunuh oleh kera putih. Pada saat Kubo mengambil baju jirah, ia pun terhipnotis oleh makhluk taman mata dan memberitahu Kubo sebuah rahasia bahwa kera tersebut adalah ibunya. Dalam keadaan pingsan, Kubo pun mengembalikan kapal dalam keadaan semula. Dan beruntung, Kubo pun diselamatkan oleh kumbang. Dan Kubo pun terbangun dari pingsannya sambil menatap kera putih bahwa dia adalah ibunya. Scene pun berpindah sampailah mereka di sebuah peristirahatan. Dan Kubo langsung bertanya kepada ibunya, bagaimana bisa ibu dan ayahnya bisa bertemu. Di dalam kisahnya, ibu Kubo dan saudarinya diperintahkan ayahnya, Raja Bulan, untuk pergi ke kuil. Ibu Kubo turun dari langit dan menghabisi semua prajurit mulia. Di kuil tulang, ibu Kubo pun bertemu dengan Hanzo. Di tengah pertempuran, Hanzo pun meluluhkan hati ibunya Kubo. Dan keduanya saling jatuh cinta. Namun di tengah kebahagiaan tersebut, Raja Bulan atau kakeknya Kubo murka kepada ibunya Kubo. Inilah yang membuat Raja Bulan ingin mengambil mata Kubo yang satunya lagi. Selesai dari cerita ibunya, Kubo pun tertidur dan bermimpi bertemu Raja Bulan. You're... Even blinder than you? Dalam mimpinya Kubo, dia diberi petunjuk di mana pusaka terakhir berada. Paginya pun Kubo langsung membangunkan ibunya dan kumbang untuk pergi ke tempat pusaka selanjutnya.
Perjalanan demi perjalanan berlalu sampailah Kubo di sebuah rumah, yaitu rumah bekas ayahnya Kubo. Dalam pencarian helm tersebut, ibu Kubo pun menemukan sebuah fragmen atau buku yang bergambar helm, yang ternyata menjadi lonceng di desa. Ibu Kubo pun tersadar kalau mereka dijebak oleh bibi Kubo. Bibi Kubo pun muncul dan langsung menyekap Kubo. Secara mengejutkan, bibi Kubo memberitahukan bahwa Kumbang adalah Hanzo yang disihir oleh Raja Bulan, dan ingatan Hanzo dimusnahkannya. Dan kemudian pertikaian pun tak terelakkan antara ibu Kubo dan saudarinya. Di sini bibi Kubo pun kalah dengan Hanzo. Saat mereka bertiga kumpul dalam balutan kerinduan, Hanzo pun ditusuk dari belakang. Seketika Hanzo pun langsung mati. Dengan kejadian menyedihkan itu, Kubo pun marah dan langsung mematikan gitarnya. Seketika semuanya pun lenyap dari hadapannya, termasuk ibu Kubo. Kehilangan orang-orang tersayang, tiba-tiba Hanzo dari kertas origami menunjukkan sebuah buku dan mengetahui di mana Jirah Helm berada. Dengan senar gitar yang tinggal satu, Kubo pun memetiknya lagi. Seketika memberikan dia sayap untuk terbang ke tempat Jirah tersebut. Sesampainya Kubo di desa, dia pun langsung menemukan Jirah Helm terakhir. Kubo pun langsung memakai ketiga Jirah tersebut. Alhasil kekuatan yang dahsyat muncul dari ketiga Jirah tersebut. So good to see. Dan di last fight ini, Kubo berhadapan dengan kakeknya sendiri, yaitu Raja Bulan. Raja Bulan ingin membawa cucunya di kehidupan abadi bersama Kubo. Alih-alih dengan syarat mata Kubo yang satu akan diambilnya. Mendengar hal itu, sontak Kubo menentang kakeknya dan siap untuk melawannya. You want to be human? Mendengar ucapan cucunya, kakek Kubo atau Raja Bulan langsung berubah menjadi seekor naga. Dan pertempuran pun tak terelakkan. Tiba akhirnya Kubo terpojok dan terhempas jauh sampai ke hutan Ziarah. Ketika hendak mengambil pedangnya, sontak Kubo memikirkan gitarnya. Disinilah Kubo membuang semua Jirah sakti dan menyambung senar gitarnya dengan rambut ibunya. Dengan petikan gitarnya Kubo, arwah-arwah yang telah mati seketika hidup lagi dan membantu Kubo untuk melawan Raja Bulan. Terlihat juga warga desa ikut membantu Kubo. Dengan satu ayunan gitar, Raja Bulan pun bisa dikalahkan. Di akhir cerita ini, Raja Bulan pun menjadi sosok manusia yang hilang ingatan. Dan disinilah akhir dari film ini guys. Dan perlu Mimin sampaikan, dari kisah Kubo and the Two String, kita belajar untuk berjuang demi hidup dan nyawa kita sendiri. Film ini juga menekankan pentingnya esensi mencintai keluarga dan menerima mereka menuju masa depan yang penuh kebaikan tanpa melihat masa lalunya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini ya, dan sampai jumpa.